Ada satu hal yang tidak pernah Iman pahami. Bagaimana sesuatu yang terasa baik-baik saja bisa berakhir tanpa suara. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada kesalahan yang jelas. Tiba-tiba saja, kosong. Indi tinggal di sebuah kamar kos kecil di tengah kota. Mejanya selalu penuh dengan paket, plastik pembungkus, dan catatan pesanan yang menumpuk. Hidupnya sederhana, bangun, cek order, balas chat pelanggan, kirim barang, lalu ulangi lagi. Semua berjalan cepat, seolah waktu tidak pernah cukup untuk berhenti. Sementara itu, Iman menjalani hidup yang lebih stabil. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, dan sesekali menjemput Indi hanya untuk makan malam sederhana. Mereka sudah bersama hampir 2 tahun. Dan bagi Iman, semuanya terasa cukup. Bukan hubungan yang penuh drama, tapi juga bukan yang membosankan. Tenang, nyaman, seperti rumah. Beberapa bulan terakhir, ada satu hal yang mulai berubah. Iman mulai sering membicarakan masa depan. Tentang tabungan bersama, tentang pindah ke tempat yang lebih besar, tentang hidup yang tidak lagi terpisah oleh jarak kos dan rutinitas masing-masing, dan tentang menikah. Indi selalu tersenyum setiap kali topik itu muncul. Tapi senyum itu tidak pernah benar-benar tinggal lama. "Aku lagi fokus bisnis dulu ya," katanya ringan. Seolah itu alasan yang cukup untuk menunda segalanya. Iman tidak pernah memaksa. Dia hanya mengangguk dan menunggu waktu yang tepat. Suatu malam, saat Indi sedang sibuk membalas pelanggan, Iman iseng membuka toko online miliknya. Bukan untuk mencari sesuatu. Hanya ingin melihat dunia kecil yang Indi bangun dengan tangannya sendiri. Dan di sanalah dia melihat sesuatu yang aneh. Wishlist. Puluhan produk tersimpan rapi di sana. Baju, tas, sepatu. Semuanya barang yang Indi jual sendiri. Tapi tidak ada satupun yang pernah dia beli. Iman mengernyit. Aneh sekali. Menjual sesuatu setiap hari, tapi tidak pernah menikmatinya. Dari situ, pelan-pelan, sebuah kesadaran muncul. Indi selalu memprioritaskan orang lain. Pelanggan dulu, bisnis dulu, target dulu. Dan tanpa sadar, Iman pun mungkin ada di urutan yang sama. Bukan karena tidak penting, tapi karena Indi belum pernah benar-benar menaruh dirinya sendiri di urutan pertama. Percakapan itu akhirnya terjadi di sebuah kafe kecil, malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Iman tidak membawa cincin yang sudah dia siapkan. Dia hanya membawa satu pertanyaan yang selama ini dia tahan. "Aku nunggu kamu, Indi. Tapi kamu sendiri lagi nunggu apa?" Indi terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban cepat. Tidak ada senyum pengalih. Hanya napas panjang yang tertahan. "Aku takut." Suaranya pelan. Takut kehilangan arah. Takut gagal dengan hidup yang dia bangun sendiri. Takut kalau suatu hari nanti dia tidak bisa jadi apa-apa, bahkan untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya, kalimat itu keluar. "Aku nggak mau kamu nunggu seseorang yang bahkan belum siap buat dirinya sendiri." Kalimat sederhana, tapi cukup untuk meruntuhkan semua yang selama ini Iman jaga. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Tapi rasanya tidak pernah sama. Iman tetap pergi kerja. Tetap duduk di meja yang sama. Tapi ada ruang kosong yang tidak bisa dia jelaskan. Sementara Indi tetap mengemas paket, menjawab chat, dan mengirim barang. Bisnisnya tetap berjalan. Bahkan semakin ramai. Tapi setiap malam, setelah semua selesai, kamar itu terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa bulan berlalu. Iman masih menyimpan cincin itu. Bukan karena tidak bisa move on, tapi karena dia belum tahu harus meletakkannya di mana. Indi, di sisi lain, akhirnya melakukan sesuatu yang sederhana. Dia membuka wishlistnya. Lama dia menatap layar itu, lalu memilih satu barang. Sebuah dress sederhana. Bukan yang paling mahal, bukan yang paling laku. Hanya yang dia suka. Untuk pertama kalinya, dia membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan entah kenapa, rasanya aneh. Bukan bahagia yang besar, tapi seperti langkah kecil yang selama ini tertunda. Beberapa hari kemudian, tanpa rencana besar, tanpa persiapan panjang, mereka bertemu lagi. Bukan di tempat spesial, hanya di depan minimarket yang dulu sering mereka datangi. Canggung, sedikit,
Tapi tidak seasing yang mereka bayangkan. Iman melihat Indi, dan ada sesuatu yang berbeda. Bukan dari penampilannya, tapi dari caranya berdiri. Lebih tenang, lebih utuh. Aku lagi belajar pelan-pelan, kata Indi. Belajar berhenti sejenak. Belajar tidak selalu mengejar. Belajar mengenali dirinya sendiri, tanpa harus kehilangan segalanya. Iman tersenyum kecil. Dia tidak langsung bicara tentang masa depan lagi. Tidak tentang pernikahan, atau rencana besar. Hanya satu kalimat sederhana. Aku masih di sini. Bukan sebagai seseorang yang menunggu tanpa arah, tapi sebagai seseorang yang memilih untuk berjalan, kalau memang jalannya sudah sama. Indi tidak menjawab dengan janji. Dia hanya mengangguk. Dan kali ini, senyumnya tinggal lebih lama. Kadang, hati tidak benar-benar hancur karena kehilangan, tapi karena kita mencoba memaksakan waktu yang belum siap. Dan kadang, yang dibutuhkan bukan akhir yang baru, tapi keberanian untuk kembali dengan versi diri yang lebih jujur. Tidak semua yang sempat retak harus berakhir. Beberapa hanya butuh jeda untuk akhirnya menemukan cara pulang.